Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang beberapa hal. Yang pertama, saya akan berbagi perihal puasa lagi gitu ya, pada bagian pertama. Beberapa hari yang lalu saya sempat berpikir untuk tidak memberitahu siapa-siapa ya tentang puasa 40 hari yang sedang saya lakukan gitu ya. Mengingat peringatan Yesus tentang puasa yang harus betul-betul diwaspadai gitu ya. Jangan sampai seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat yang mereka berpuasa dengan motivasi yang salah gitu. Tapi sama seperti rekomendasi video tersebut bahwa yang saya sudah bagikan sebelumnya gitu ya, bahwa puasa itu kemudian harus memiliki tujuan untuk memotivasi dan bersaksi gitu. Lain konteks ya, seperti yang dikatakan hamba Tuhan tersebut pada video rekomendasi sebelumnya. Orang pamer gitu, bahkan seolah-olah cari alasan untuk kasih tahu orang bahwa dia sedang berpuasa gitu. Itu baru namanya salah. Tapi kalau untuk memberikan motivasi, pengajaran, dan juga bersaksi menjadi kesaksian yang menguatkan, bisa dilakukan gitu ya. Ketika saya dengarkan video rekomendasi perihal puasa itu gitu ya, saya ingat ketika tahun lalu kan saya juga ambil puasa 40 hari dan Tuhan betul-betul tolong saya untuk perkara yang terberat pada saat itu gitu ya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan kendala dan juga ya masalah gitu ya, persoalan yang terjadi saat itu. Dan kalau saya sadari sungguh pertolongan Tuhan itu tak terhingga dalam hidup saya gitu. Dan saya mengakui sepenuhnya bahwa hanya oleh pertolongan Tuhan semuanya selesai dengan baik gitu. Nah, sebelum tahun 2022 rasanya saya juga udah pernah ambil puasa 40 hari, tapi saya nggak tahu persis tahunnya gitu. Nah, jadi ketika kemarin saya dengarkan video itu, bagaimana beliau itu juga sering berpuasa gitu, saya terima nasihat yang berkata kalau memang harus digerakkan ya, jadi jangan ikut-ikutan gitu. Nah, ketika saya selesai mendengarkan video itu, saya juga berpikir bahwa kita ini di TRC sudah terlatih dalam berpuasa. Beberapa di antara sahabat setia yang ada di MTRC itu ada yang 5 kali seminggu gitu ya, 5 hari dalam seminggu, ada 4 hari, rata-rata 2-3 kali ya per minggu gitu. Dan kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun itu sudah jauh lebih daripada 40 hari ya, walaupun nggak diambil secara sekaligus gitu. Kalau saya punya keyakinan akan tetap memiliki makna yang berbeda ketika kita tunjukkan
puasa sekaligus selama 40 hari gitu. Nah, eee, jadi ketika saya dengarkan itu, saya memang pikir ya one day saya juga akan ambil lagi puasa 40 hari gitu. Tapi ketika hari Minggunya, sorenya gitu ya, saya ada dorongan yang kuat untuk kembali mengambil puasa 40 hari gitu. Saya hari Minggu itu, keluar rumah dan sorenya, eee, ada dorongan yang kuat untuk berdoa gitu, padahal siangnya udah doa, sorenya pengen doa. Saya doa semampu saya gitu ya, kurang lebih setengah jam, dan saya ada dorongan bahkan lebih lebih, eee, lebih, eee, lebih tinggi ya, lebih tinggi kualitasnya daripada, tahun 2022 gitu ya. Memang puasa itu, bertujuan untuk, banyak hal gitu. Kalau yang tahun 2002 bagaimana saya, mencari kehendak Tuhan, kemudian minta pertolongan Tuhan gitu ya. Tapi kali ini tuh berbeda. Sebuah sebuah motivasi, hasrat untuk, eee, ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan, lalu kemudian kerinduan gitu. Di hari pertama saya baru ambil dari tanggal 13 gitu ya. Saya bilang, "Tuhan, saya lakukan ini dengan rela hati, saya lakukan dengan sukacita dan kerinduan," gitu. Eee, Kemudian firman Tuhan yang tentunya sudah saya baca gitu ya, memberikan saya pengertian lebih, eee, dan menjadi dasar daripada melakukan puasa kali ini. Jadi kalau kalau, para sahabat baca ya di dalam firman Tuhan, di, kitab 1 Samuel 1 ayat 3, nanti saya bagi di Capas ya, 1 Samuel 2 ayat 3, ayat 21, kemudian 1 Samuel 1 ayat 24, eee, Yosua 1 18 ayat 1 Samuel 4 ayat 3. Silo itu kan sebuah, tempat yang menggambarkan di mana tabut perjanjian Tuhan berada. Jadi Silo itu sebuah, kota kota, kota, iya, eee, kota, eee, kemah pertemuan, tabut perjanjian Tuhan berada. Kemudian, orang kalau kemudian membuat, perjanjian, eee, membawa persembahan dengan Tuhan gitu. Eee, di 1 Samuel 1 ayat 3 lebih jelas sekali dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Lalu di 1 Samuel 3 ayat 21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Jadi, ya kalau pembahasan saya gitu ya, Silo itu ya kota Tuhan, di mana, kemudian, orang sujud melakukan, seperti pembaharuan perjanjian dengan Tuhan, lalu kemudian tempat di mana Tuhan menampakkan diri gitu ya. Saya, eee eee, dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Eee Berpuasa juga bagi saya bukan cuma seperti kemarin mendoakan untuk hal yang belum kita terima atau, eee, bersahabat untuk orang lain. Tapi berpuasa itu adalah sebagai, bentuk pengabdian kepada Tuhan, lalu kemudian menunjukkan kerinduan, kehausan akan Tuhan dan hadirat-Nya, eee, kerinduan untuk mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan gitu ya. Dan itu yang saya rasakan gitu. Dan saya melakukan ini sangat bersukacita gitu, sangat, eee eee, menikmatinya. Eee, dari ayat itu ya, jadi sama seperti, di Nehemia kan, ketika kata per kata di dalam firman Tuhan itu nggak ada nggak ada nggak ada yang salah, nggak ada yang kebetulan. Roh Kudus itu mengilhamkannya itu tepat untuk dikerjakan gitu, dan sederhana ketika misalnya, eee eee, tiap-tiap tahun, dan lagi pula tiap-tiap tahun kami mempersembahkan buah sulung, yang tentang buah sulung di Nehemia ya. Jadi maksud maksud saya adalah ini pun
tidak kebetulan harus ditulis gitu, tapi sebuah, ya inilah namanya pewahyuan. Ya, bagaimana saya lewat firman Tuhan, Tuhan meneguhkan hati saya bahwa orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan persembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Jadi harus ada sebuah momentum tahun per tahun, itu yang saya dapatkan. Dan saya akan berjuang untuk melakukan ini setiap tahun. Bukan cuma saya karena saya melayani ya, tapi menurut saya orang yang bersungguh hati untuk mengenal Tuhan, untuk memiliki kedalaman hubungan sama Tuhan, kemudian untuk seseorang yang udah mengerti tentang kekekalan yang paling penting, mengenal Tuhan, maka saya yakin dia akan punya komitmen diri untuk berpuasa, puasa momentum khusus ya, yang dikatakan di 1 Samuel 1 ayat 3 ini. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Jadi selain ibadah yang harian gitu ya. Jadi kalau puasa saya berselang hari, misalnya puasa ibadah, intermittent fasting untuk kesehatan, itu bagi saya itu adalah untuk maintenance ya, untuk pemeliharaan kerohanian saya supaya tetap on. Tapi di samping itu harus ada satu momentum, yaitu yang saya katakan, dan saya akan berjuang untuk melakukan ini. Dan saya dengan senang hati ya, barangkali karena Tuhan lihat hati saya ya, yang memang berpuasa ini bukan karena ada satu beban. Ya tentulah saya juga akan bawa pokok-pokok doa saya yang belum terjawab, tapi itu alasan kedua. Tapi yang utama adalah bagaimana saya punya kerinduan untuk memiliki kedalaman hubungan sama Tuhan, karena saya semakin mengerti bahwa inilah yang paling penting dari segala yang ada dalam hidup seseorang sebetulnya. Bagaimana dia semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki kedalaman dengan Tuhan gitu. Dan salah satunya adalah diwujudkan, bukan salah satunya, tapi memang ini adalah seperti perangkat yang mesti dilakukan oleh seseorang. Bagaimana dia mengkhususkan waktu-waktu berpuasa dengan Tuhan. Kalau kita mau bersekutu sama Tuhan kan gak cukup dengan firman Tuhan, ada doa. Demikian juga dengan ketika kemudian seseorang ingin memperbaharui perjanjiannya sama Tuhan, memperdalam pengenalannya sama Tuhan, meminta sesuatu dengan sangat tentang saya mau kenal Tuhan gitu ya. Itu harus ada yang namanya 1 Samuel 1 ayat 3 ini. Ini yang Roh Kudus buat saya mengerti, dan ini saya katakan pewahyuan, sesuatu yang sebuah pengertian yang baru dari firman Tuhan yang tentunya di-download ya dari surga, dan Roh Kudus memberitahu itu. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan persembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ini kan yang dilakukan oleh ini berbicara tentang Samuel gitu ya, orang tuanya gitu, yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi ini seperti persembahan tahunan gitu. Nah, apakah mereka ini kemudian hari-hari nggak beribadah? Saya percaya mereka beribadah. Tapi yang tadi saya katakan, ya seperti orang merayakan Natal ada 1 kali 1 tahun gitu ya. Nah, tapi ini adalah sebuah ya momentum istimewa gitu. Dan itu saya suka melakukannya, dan saya terdorong sekali untuk memiliki ini tiap-tiap tahun di dalam hidup saya, entah bulan keberapa gitu ya. Mungkin gak selalu di awal, tapi ya tentunya dengan persiapan dan tuntunan Roh Kudus gitu. Dan tadi saya katakan, orang yang sebenarnya semakin ingin merindukan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dia harus mengenakan perangkat ini gitu ya. Dia harus melewati ini ya. Jadi harus menjalani ini gitu. Harus menjalani prosesi ini yang namanya proses mencari Tuhan tahunan.
gitu. Dan saya rasakan kedekatan batin sama Tuhan, saya rasa damai sejahtera, saya bilang saya memiliki ketenangan batin, dan itu kan mahal, nggak bisa dibeli dan dunia nggak bisa kasih gitu. Nah, eee, saya lewat lewat, kesaksian ini seperti yang saya katakan di awal, bukan pamer nggak ya, karena saya juga nggak mau kehilangan upah dari, puasa yang kehilangan upah dari puasa yang sedang saya lakukan. Tapi saya sebagai pengajar di dalam, pelayanan ini juga memberikan berkat dari pewahyuan yang Roh Kudus berikan dari firman-Nya. Bahwa orang sebetulnya kalau, memiliki kesungguhan sama Tuhan, itu selain ibadah, kita bersyukur kita yang MTRC yang melakukannya dengan rutin puasa ibadah itu sebenarnya udah luar biasa. Tapi ini tantangan gitu ya. Eee eee Kemarin Bu Anda bersaksi udah jalankan 1 kali puasa 40 hari gitu ya. Saya, tantang terlebih yang udah lama, yang ada di prajurit, yang berdoa gitu ya. Mungkin tidak tidak kalau belum pernah sama sekali, mungkin tidak, langsung 40 hari ya. Mungkin coba, dalam batas waktu seperti Daniel 21 hari dulu. Kemudian jadi ada 2 tahap gitu. Lalu kemudian tahun berikutnya mencoba sampai full gitu. Karena saya berpikir gini, eee, saya saya sangat yakin gitu ya, toh juga kita makan 1 kali sehari kok, gitu ya. Makan sekali sehari, kita atur makanan yang, eee, sesuai dengan nutrisi yang kita perlukan gitu ya, yang cukup nutrisi, itu juga akan cukup, meng-cover, kebutuhan tubuh kita sampai besoknya. Malam kan biasanya nggak semua istirahat, nggak ada nggak ada, eee eee, keperluan energi yang banyak gitu. Lalu, apalagi udah biasa puasa sampai sore gitu ya, itu kan hanya 1 langkah lebih naik gitu ya. Jadi kalau udah biasa puasa kayak Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kan break. Nah ini dilangsungkan gitu ya, dilangsungkan. Dan kalau dilakukan dengan iman, dengan kesiapan, yakin bahwa selain pertolongan yang ilahi, pertolongan Roh Kudus, itu dengan akal budi kita ngerti nggak akan mati. Sebab, eee, nutrisi yang kita konsumsi, eee, jatuhnya kan 1 meal a day, satu kali makan dalam sehari itu cukup kok. Nah, sekarang tinggal di sini adalah bagaimana kesiapan hati kita dan kemauan kita. Karena saya rindu sekali, setiap kali kalau misalnya hadirat Tuhan, saya rasakan saya rindu, saya katakan pada Tuhan, orang-orang yang saya layani mengalami hal yang sama. Kemudian juga berkat yang saya alami puasa ini, itu rindu dialami oleh setiap orang yang saya layani gitu. Itulah kenapa saya berbagi tentang puasa di awal ini. Orang kalau sudah memiliki, eee 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 eee, pemahaman yang baik tentang tentang, eee tentang, eee eee, mengikut Tuhan, pemahaman yang baik tentang kekekalan, ibadah ya, eee eee, faedah ibadah, dia akan, nggak perlu dipaksa untuk melakukan semua ini. Dan kalau dia sudah hidup seperti praktek hidup yang saya, eee eee, teladankan gitu ya, sebetulnya kita nggak nggak perlu bergantung pada apapun. Karena kita hanya perlu bergantung dengan Tuhan, bergantung dengan hadirat Tuhan. Itu akan membuat, kerohanian kita tetap menyala, tetap berapi-api. Damai sejahtera itu tetap terjaga, terus terjaga ketenangan batin. Tadi malam saya, lihat, channel salah seorang hamba Tuhan yang, ternama di negeri ini gitu. Ketika saya dulu sekitar 10 sampai 15 tahun, beliau ini, ya terus sekarang pun dikenal oleh halayak ramai ya, tapi terlebih ketika itu,
ke masa itu lebih ternama lagi karena saat itu kan, sangat, eee 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 eee, apa ya, acaranya di radio ketika itu dan juga pelayanannya sangat sangat, disorot gitu. Kalau sekarang kan 10 sampai 15 tahun, eee eee, kemudian tentu generasi yang terbaru nggak begitu kenal lagi beliau dengan, sekarang bukan keaktifannya ya, tepatnya ya pelayanannya yang tidak lagi seperti dulu. Nah, bahkan ketika saya lihat, channel-nya gitu ya, saya menjadi sangat prihatin ketika, eee, harusnya yang dulu berapi-api, menyala-nyala, selalu menyuarakan kebenaran dengan berbicara yang berkobar-kobar, harusnya kan akan ada, eee eee eee, pertambahan, progres, at least sama, selalu berbicara tetap dalam jalur itu, berbicara kebenaran gitu ya. Tetapi kemudian programnya menjadi sangat berbeda, sekalipun kemudian dibalut dengan kata-kata rohani, tapi batin saya itu miris melihatnya gitu ya, karena, eee, tidak semestinya seperti itu. Nah, berbeda dengan, eee, oknum hamba Tuhan yang sekarang kita ikuti gitu ya di rekomendasi video, tetap, eee tetap, berbicara tentang kebenaran gitu, tetap berbicara tentang kebenaran dan satu yang ketika saya merenungkan itu, satu yang, Roh Kudus berikan saya pengertian tentang contoh, keteladanan Yosua dan Kaleb. Bagaimana mereka, eee, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Tuhan mau menge me me Tuhan mau me Tuhan mau kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati, apapun kapasitas kita. Entah kita hanya menjadi orang Kristen sejati, bukan orang Kristen biasa ya, tapi menjadi orang Kristen sejati atau yang aktif pelayanan, itu kita harus miliki. Jangan sampai firman Tuhan yang berkata ada orang yang terdahulu menjadi yang terbelakang menjadi terdahulu. Kalau kita menjadi orang yang dikatakan terdahulu menjadi terbelakang, sebetulnya kalau sungguh-sungguh direnungkan, itu sangat sangat, sangat apa ya, sangat miris gitu. Itu sangat nggak enak lah gitu ya, sangat, eee, ya itu sebuah kedukaan. Nah, dan kalau, perhatikan gitu ya, ada beberapa orang yang tadinya melayani Tuhan berapi-api, tapi pada akhirnya dalam perjalanannya, eee, ada yang bahkan meninggalkan pelayanannya atau kemudian tetap seolah-olah melayani tapi tidak lagi dalam gini loh, sekarang ini kan di Indonesia lagi ada rame tentang, eee eee, oknum tertentu eee, di, eee, instansi-instansi atau, eee eee, lembaga yang menjaga asas kepatutan dan, eee eee eee, apa, asas, kepatutan dan kepantasan ya. Nah, kalau menggunakan istilah itu, eee, ada orang-orang yang kelihatannya seperti melayani gitu, tapi dari gini loh, seorang oknum hamba Tuhan mestinya nggak berbicara lagi tentang hal-hal yang lain selain kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kemudian dia berbicara hal yang lain atau mungkin seperti ya kayak ini orang yang cuma buat konten rohani tapi isinya debat, menjelekkan orang lain atau bahkan isu-isu yang lain, itu kan menjadi tidak memenuhi sebagai syarat kepatutan atau kepantasan gitu. Nah, satu yang Roh Kudus buat saya mengerti bagaimana Tuhan mau kita menjaga yang namanya, kebulatan tekad, kepercayaan penuh dan selalu memiliki jiwa yang berbeda.
supaya kita tetap bisa konstan, bisa terus stabil di jalan menuju kekekalan. Seperti Daud berkata, Tuhan tolong aku supaya tetap berada di jalan-jalan kekekalan. Nah, ini kenapa bisa terjadi, orang bisa keluar daripada rencana Tuhan ya. Ibu yang kemarin juga berkata, rasanya dia yang berkata bahwa orang bisa saja dengan mudah keluar daripada rencana Tuhan. Entah dia udah mengalami pertobatan, kelahiran baru ya, pernah ngalamin Tuhan sebagai Kristen sejati, Kristen lahir baru, atau dia pernah melayani. Kenapa kemudian keluar begitu saja dengan mudahnya dari rencana panggilan Tuhan? Itu karena inilah pentingnya orang kemudian harus memiliki momen-momen tertentu untuk meneguhkan perjanjiannya dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, supaya jalan-jalannya terus terarah kepada jalan kekekalan itu. Sebab Tuhan memberikan kita semuanya kehendak bebas setiap hari. Kadang-kadang kita nggak sadari, ternyata yang kita lakukan itu udah lari daripada perjalanan menuju kekekalan, lari daripada panggilan, lari daripada seorang hidup baru yang udah pernah mengalami Tuhan. Adalah tanggung jawab kita untuk membangun kerohanian, tanggung jawab kita, komitmen diri kita untuk datang tiap-tiap tahun menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan yang khusus ya, tentu yang khusyuk juga ya, yang di luar kebiasaan, di luar yang hari Minggu, di luar dari para yang harian. Perlu mengambil momentum dengan Tuhan. Dan yang saya pahami ketika merenungkan semua itu dengan oknum hamba Tuhan tersebut, ya, kalau kita terus menjaga hubungan dengan Tuhan, itu akan menjaga kepekaan kita untuk kita tidak melangkah keluar daripada sebagai Kristen sejati, daripada persekutuan kita, untuk kita tetap berbuah sebagai atau hidup sebagai seorang yang sudah lahir baru. Sebab ada orang pernah mengalami Tuhan tapi kemudian kehilangan api, kehilangan gairah. Nah, makanya perjanjian ibadah yang dalam momentum yang spesial tiap-tiap tahun itu perlu diambil. Bahkan kalau belum sanggup langsung 40 hari, saya katakan coba puasa dengan durasi 21 hari seperti Daniel dulu. Buat yang udah biasa puasa gitu ya, khususkan waktu benar-benar mencari Tuhan. Dan ada video yang lain yang saya pernah saksikan, rasanya bukan cuma satu, dikatakan bahwa puasa itu menarik hati Tuhan. Seseorang yang puasa menahan nafsu makan kedagingannya, itu menarik hati Tuhan. Ya, ada video berbahasa Inggris yang katakan itu. Tuhan suka dengan orang yang berpuasa, dan tentu puasa yang dilakukan dengan motivasi yang benar, dengan sukacita, dengan kerelaan, itu ada upahnya di surga. Jadi setiap kita berpuasa itu akan mendapatkan upah. Makanya orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, yang berpuasa sungguh dengan yang tidak, tentu nanti perolehannya di dalam kekalahan itu berbeda. Si orang yang berpuasa ini sambil menikmati Tuhan, dia menambahkan upah setiap kali dia lakukan puasa, upah itu terus ditambahkan di dalam kekekalan. Sementara yang satu lagi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dan kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, saya katakan tadi, bukan cuma untuk kita untuk mengalami kedalaman bersama Tuhan, tapi dari pihak Tuhan pun akan mengupahi. Karena kalau kita sadari ya, memang berpuasa itu tidak enak gitu ya. Apalagi yang saya lakukan rutin, gak ketika kita berpuasa 40 hari itu rutin, gak ada jedanya, itu kan memang konsekuensinya kan memang fisik kita lemah gitu, bahkan mungkin karena asupan nutrisi ke otak kurang gitu ya, karena juga berpikir nggak terlalu fokus gitu. Tapi Tuhan menghargai itu. Tuhan menghargai kesungguhan, pengorbanan, harga yang kita bayar. Dan
sering dan hampir selalu ketika buka puasa, kemudian sangat bersukacita bagaimana eh, apa yang kita bayarkan itu nggak seberapa dibanding kemudian ketika kita merasakan hadirat Tuhan, limpahnya hadiratnya, ketenangan batin, sukacita, optimisme untuk selalu saya akan berjalan terus di dalam jalan kekekalan sampai ketemu Tuhan. Jadi kedekatan sama Tuhan itu kan menimbulkan optimisme supaya kita kemudian yakin kalau saya ini di jalan yang benar, aku dalam kehendak Tuhan. Karena merasakan Tuhan setiap hari kemudian membuat kita yakin bahwa aku bersama dengan Tuhan sekarang maupun nanti. Ini kan menyangkut kekekalan, makanya saya mau bayar harga dengan itu. Jadi saya mau katakan kepada kelompok kecil, kalau udah ngerti bahwa memang inilah yang penting untuk dipertahankan, yang kekekalan, yang terus menyala sama Tuhan, yang terus semakin mengenal Tuhan, semakin dalam persekutuan sama Tuhan, maka lakukan apa yang dikatakan oleh Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Sebuah momentum ibadah yang khusus dan khusyuk tentunya ya, untuk memulai perjanjian yang baru sama Tuhan, atau kemudian mencari lebih daripada hari-hari biasanya, menunjukkan kesungguhan mau ikut Tuhan, dan itu Tuhan hargai. Dan saya percaya untuk tahun itu kemudian puasa 40 hari itu akan berdampak untuk mengarahkan langkah saya untuk selalu berada di jalan kekekalan seperti doa Daud gitu ya. Ya, jadi lakukan ini. Tadi juga saya udah cerita kenapa kemudian ada orang-orang, baik mereka yang cuma Kristen sejati ya, maksudnya Kristen lahir baru, kemudian hilang apinya, pernah merasakan Tuhan tapi sekarang udah lagi gak rasa apa-apa, gak merasa kedekatan sama Tuhan, menjadi terhimpit oleh persoalan. Ataupun mereka yang pernah melayani Tuhan, tapi lihatlah, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga gitu, ada orang yang tadinya memulai dalam roh tapi kemudian melangkah keluar dari panggilannya karena tidak mengadakan pembaharuan tiap tahun dengan Tuhan, salah satunya itu. Dan ketika saya mengerti ini, saya semakin bersemangat lagi untuk lakukan ini, karena saya nggak mau keluar daripada rencana Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Nah, kalau ini dilakukan, saya percaya semangat dan gelora hati jiwa yang sama itu kita akan menyatu gitu ya, untuk tetap semakin kuat menghadap Tuhan, karena selalu ada momen-momen di mana mencari wajah Tuhan lebih daripada ibadah-ibadah sebelumnya gitu ya. Dan ini pun saya rekaman hari Kamis malam gitu ya, sama kayak tadi saya bilang, karena memang puasa itu kadang apalagi di awal gitu ya, masih membuat ya tubuh diri ini gitu ya sampai mungkin begitu terdampak gitu ya, sampai ke otak kayaknya kurang fokus gitu ya. Jadi saya baru lakukan malam hari gitu. Tapi apa yang saya dapatkan kemudian, ya seperti sekarang saya begitu semangat berkata-kata gitu ya. Itu kerinduan hati saya gitu. Bersemangat berkata-kata, ya semangat bertuhan, menikmati hidup, bersyukur gitu ya. Itu yang paling berharga dari ibadah, yaitu mengalami Tuhan setiap hari. Itu lebih daripada berkat jasmani. Sukacita daripada Tuhan itu membagikan gairah hidup, memperbesar kerinduan akan Tuhan gitu. Nah, itu yang pengen saya tekankan. Kalau ini beribadah terus rutin, mencari hadirat Tuhan, kita pasti kuat. Saya mah hanya motivasi sesekali aja, dan gak bakalan bisa menjadi luar biasa kalau tidak dilakukan bagiannya sendiri gitu ya. Nah, kalau ini sudah dikerjakan, maka saya akan berbicara lagi tentang yang, ingat beberapa rasanya 1 minggu atau ya 2 minggu yang lalu ya, saya katakan saya dapatkan sesuatu ketika bangun. Nah, saya uji apakah ini dari Tuhan apa enggak gitu. Dan gak kebetulan dan secara rapi mesti saya
uh, sampaikan tepat saya sampaikan hari ini sebagai sebuah hierarki gitu ya. Kalau tadi sudah dilakukan puasanya yang benar untuk kerohanian, tetapi kok kayaknya something wrong, tetapi kok kayaknya udah puasa gitu ya, tapi diriku ini gak mengalami yang namanya tumbuh, gak menjadi kuat, gak berbuah, gak berguna dalam kerajaan Tuhan gitu ya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Kita masuk ke 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8 gitu. Nah, dikatakan di sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, jika saudara terus hidup demikian ya, seperti yang saya bacakan tadi dari ayat yang kelima gitu ya, secara rohani, ini jelas sekali kata-katanya, secara rohani saudara akan tumbuh menjadi kuat, berbuah, dan berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang udah lakukan puasa misalnya, tapi kok pengenalan akan Tuhan itu kok kayaknya seperti ada tembok, tidak semakin mengenal kehendak Tuhan, tidak semakin mengenal detak jantungnya Tuhan gitu. Itu yang tadi saya katakan, ada orang-orang yang dulu pernah melayani Tuhan, tapi kok sekarang mereka jauh daripada namanya sifat kepantasan dan kepatutan sebagai hamba Tuhan gitu ya. Karena apa? Karena harusnya kan tetap berbuah, tetap menjadi kuat, tetap berguna bagi kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena yang ini tidak lagi dihidupi. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada kita. Coba dicek bagaimana dengan hal-hal di atas gitu. Bagaimana persentase daripada kebajikan di dalam hidup kita. Kita punya iman kepada Tuhan, tapi hidup kita jauh daripada kebajikan. Kebajikan itu identik dengan memberi waktu, memberi perhatian, memberi dorongan, memberi semangat, bahkan memberi dari apa yang kita miliki. Dan memberi tidak selalu berarti jumlahnya banyak, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sudahkah selama ini tiap bulan saya terlebih puasa ini saya ingatkan diri saya untuk berbagi, untuk buka tangan dengan sukacita, seberapa yang saya bisa kasih, seberapa kapasitas saya untuk orang-orang, mulai dari keluarga, kemudian orang-orang yang saya temui, yang saya berinteraksi. Kepada kebajikan pengetahuan, gimana ya seleranya ketika mendengarkan konten-konten rohani yang menambah pengetahuan tentang Tuhan? Punya nggak? Atau jangan-jangan malas gitu. Kepada pengetahuan itu penguasaan diri, termasuk penguasaan diri terhadap makan dan minum ini, terhadap amarah mungkin, atau kedagingan lain. Kepada penguasaan diri itu ketekunan, dan ketekunan kesalehan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Itu yang saya katakan, firman Tuhan ini menuntun kita. Jangan sampai kita udah lakukan par yang sebegitu rupa, tapi kok kayaknya kita nggak semakin dalam perjalanannya, secara rohani kita nggak tumbuh, nggak semakin kuat. Kok kita nggak berbuah ya di komunitas, nggak berguna bagi kerajaan Tuhan. Jangan-jangan hal-hal tadi itu nggak kita perhatikan untuk kita tanamkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya belum sempurna, tapi saya evaluasi itu ada dalam kehidupanku, dan saya paksakan. Dan setiap melakukan itu, daging kita memang tidak suka. Sama seperti memuji Tuhan tidak selalu disukai, tapi karena kebenaran bahwa kita harus menyembah Tuhan, kita harus lakukan. Demikian juga dengan hal-hal tadi. Semua itu akan bertentangan dengan sesuatu yang frontal dengan keinginan daging kita. Tapi kalau kita mau semakin mengenal Tuhan, itu harus menjadi karakter
dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang, jadi kalau di waktu-waktu yang lalu saya katakan membuka tangan, saya harus tegaskan di sini, bukan berarti maksudnya selalu harus ke TRC, enggak. Saya tahu ada beberapa orang alasan tertentu untuk tidak menabur di TRC, tapi yang saya katakan adalah hidupi itu di lingkungan, di dalam kehidupan nyata. Walaupun dalam pemahaman saya, orang yang memang udah kehidupannya di alam nyata adalah orang yang suka membuka tangan, itu akan berdampak ke sini. Karena di awal tahun ya, tepatnya Februari kalau nggak salah ya, saya punya kerinduan itu, bagaimana berbagi walaupun tidak seberapa kepada beberapa sahabat ya, setia yang memang hatinya murni dan perlu ditolong gitu ya. Karena ini juga Tuhan kasih tahu kemarin, minggu-minggu yang lalu lah gitu. Tetap pada pagi hari juga Tuhan taruh di dalam hati saya bahwa memang akan ada Lazarus. Akan ada Lazarus di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, termasuk di sekitar pelayanan. Dan ada orang kekurangan itu karena memang karena kutuk, karena dosa, atau mungkin malas gitu ya, karena ketidaktaatan. Tapi Lazarus itu kan kemudian dalam hidupnya walaupun seperti itu, dia nggak pernah mengeluh, dan akhirnya ketika dia mati, dia ada di pangkuan Abraham. Lazarus memang Tuhan yang izinkan ada di depan mata kita, di komunitas kita, untuk Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah kita seperti orang kaya yang egois itu, yang tidak memperhatikan hidup seorang Lazarus, atau kita mau menggenapi hukum Tuhan untuk berbagi. Dan ciri-ciri Lazarus adalah sekalipun dia udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan gitu ya, tapi Tuhan tetap izinkan kekurangan, ya. Nah, Lazarus, kelompok Lazarus adalah dia tidak pernah menjadi putus asa, dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tetap setia, dan dalam hidupnya dia merasakan dan mencintai Tuhan. Dan mereka bukanlah orang terkutuk, tapi yang tadi saya katakan, itu adalah orang-orang Lazarus yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, untuk Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita seperti orang kaya yang hidupnya tersiksa di neraka, atau kita berbeda dari dia? Jadi awal Februari saya kasih instruksi pada tim keuangan untuk memberi kepada beberapa sahabat setia yang hatinya murni, yang memang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kan firman Tuhan katakan saling bertolong-tolonganlah kamu untuk menanggung bebanmu. Dan akhirnya kemudian mereka membangkitkan syukur kepada Tuhan, pasti membangkitkan syukur gitu kan. Itu kita lakukan di sini. Nah, tapi yang saya selalu katakan selama ini membuka tangan, kalau nggak tergerak ke TRC ya nggak masalah, tapi dalam hidup sehari-hari, entah membeli beberapa butir telur kepada yang paling membutuhkan, entah memberikan 1 kilo gula atau setengah kilo gula kepada orang di sekitarnya, bahkan permen kepada orang yang membutuhkan. Buka tangan, selalu harus ada kebajikan. Ini harus ada supaya apa? Diberikan ada salurannya untuk kemudian Tuhan memberikan dirinya dikenal. Karena Tuhan itu identik dengan selain kasih adalah kebajikan. Nah, coba cek. Kalau alasannya kemudian hidup udah susah, kemudian tidak membuka tangan gitu ya kepada orang-orang sesuai kapasitasnya gitu ya, itu Tuhan nggak suka. Sekalipun kita kelihatannya getol banget dengan kerohanian gitu ya, melakukan semuanya, kelihatannya tekun untuk melakukan par gitu ya, tapi selalu ada seperti ada tembok. Kenapa? Karena ini nggak ada hal-hal di atas, itu nggak ada. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Setiap saya bilang sama Tuhan, sekalipun itu agak sensitif kata orang, tapi saya nggak mau Tuhan marah gitu ya. Setiap apa yang Tuhan mau saya sampaikan, aku pengen sampaikan gitu, dan saya harus sampaikan gitu. Coba cek, jangan-jangan kok kayak kehalang ya kenal Tuhan. Udah bertahun-tahun lakukan yang kayak gini nih, tapi kok kayak pengenalan saya dengan Tuhan itu berbeda dengan orang ini gitu ya, jauh sekali. Coba cek ini, praktek hidup ini. Tuhan itu identik dengan kebajikan gitu ya. Periksa itu. Kalau udah puasanya oke, tapi masih terhalang, coba periksa hal-hal pesan dari yang kedua ini. Saya luar biasa menikmati firman Tuhan, dan saya merasakan kehidupan
di dalam mengikut Tuhan gitu ya. Dan selalu saya katakan bahwa walaupun hidup saya tidak mewah seperti orang lain, tapi saya tahu apa yang saya lakukan, dari ibadah saya, dari pelayanan saya, dari penyembahan saya, semuanya menjadi persiapan untuk masa depan kekekalan saya. Dan saya menikmati kehidupan di situasi sekarang. Kata orang, ya kan mengerikan sekali kalau lihat di YouTube gitu ya. Aduh, ada yang kejahatannya semakin menjadi-jadi. Emang firman Tuhan harus digenapi. Lihatlah, ada yang bunuh diri katanya karena menggelapkan uang pajak atau apa, kemudian dia akhirnya bunuh diri. Yang di persidangan juga kan kita lihat gitu, banyak sekali buka di beranda kita berita yang benar-benar mengerikan. Tapi kita, kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan berbeda. Ada ketenangan batin gitu ya. Dan yang terakhir sekali saya mau kesaksian tentang iman. Dan lagi-lagi saya katakan, dalam versi seperti firman hari hidup atau terjemahan sehari-hari dikatakan percaya penuh. Beriman itu adalah percaya penuh. Nah, Tuhan sangat tertarik dengan iman. Kemarin ketika buka puasa, ketika saya persiapkan peralatan makan gitu ya, udah mau buka puasa, lampu mati udah cukup lama, udah beberapa jam gitu, dan udah cukup lama juga nggak kejadian seperti ini. Dan saya katakan saya mau berarti beriman, karena Tuhan suka beriman. Tuhan suka beriman gitu. Bahkan seperti yang saya katakan, walaupun diri saya belum sempurna amat gitu ya, dan dalam hal ketaatan, dalam hal hidup dalam kebenaran misalnya, tapi ketika saya berani beriman kepada Tuhan, itu sebuah daya tarik Tuhan kepada seseorang. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Sebaliknya, Tuhan berkenan dengan seseorang yang punya iman. Dan saya katakan, Tuhan, saya katakan demi nama Yesus, nanti setelah saya selesai siapkan peralatan ini, perlengkapan makan ini, lampu menyala demi nama Yesus. Perkataan itu belum selesai dari mulut saya, lampu menyala, listrik nyala. Firman Tuhan berkata, tak selai dari rambut kita itu akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu artinya perkara terkecil pun itu dalam kontrol Tuhan. Nah, hal yang kedua tentang iman yang saya mau sampaikan, lalu saya beriman untuk pokok doa saya yang belum dijawab sama Tuhan dan gak terjadi. Nah, kembali seperti apa yang ini pesan untuk penghiburan untuk kita semuanya. Ingat ketika Abraham beriman, apakah ketika dia beriman kepada Tuhan lantas janjinya tentang Ishak langsung akan terjadi? Ishak langsung terjadi? Enggak, dia harus tunggu bertahun-tahun. Nah, lewat kejadian tentang listrik itu menjadi penghiburan. Tuhan bicara lewat itu, bahwa Tuhan pendengar doa. Soal urutannya, soal waktunya, kapan Tuhan mau jawab apa, itu urusannya Tuhan. Bahkan mungkin yang Tuhan tahu, Tuhan mungkin mau kita selalu bergantung, berharap terus sama Dia karena untuk sebuah perkara yang lebih besar, ya kan? Dan Tuhan juga tahu mana yang diperlukan. Nah, kalau udah tahu seni beriman, saya katakan seni beriman seperti ini, maka tidak akan mungkin lemah. Maka kata tetap, sebab itu ku memujimu, selalu memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab kok lah. Terus kenapa yang ini belum digenapi? Tunggu, waktunya Tuhan, tunggu. Dia selalu penjawab doa. Dan bahkan kemarin ketika saya doa gitu ya, tiba-tiba di hati saya berkata seperti ini, bahwa kurang banyak yang kamu harus doakan. Jadi saya memperbanyak doa-doa saya walaupun hal-hal yang lain belum tergenapi. Karena Tuhan menjawab doa, pasti akan dijawab dengan ya seturut kehendak Tuhan, dengan tidak yang lain yang jauh lebih baik. Jadi jangan sampai nanti akan kewalahan menuainya. Nah, kalau udah ngerti seni beriman seperti ini, maka tidak akan pernah lemah. Dan tidak akan pernah timbul pikiran bahwa tapi saya udah berdoa, udah beriman, udah lakukan ini dan itu, kemudian menggerutu. Tuhan paling gak suka dengan orang yang bersungut-sungut dan menggerutu. Nah, kiranya menjadi motivasi untuk kita. Karena kalau kita tetap menjaga iman kita, orang beriman itu tandanya apa? Tidak menjadi lemah, tetap kuat sekalipun jawaban doanya belum terjadi. Itu buktinya orang yang memelihara imannya. Sebaliknya, orang yang tidak punya iman, yaitu tadi udah menjadi lemah, menjadi lesu, gak mau lagi berkata-kata dalam doa, gak lagi pengakuan iman, ya begitu. Nah, kata firman Tuhan, orang yang seperti ini tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Mungkin berkata, oh saya gak lakukan lagi dosa, gak cabul, gak zina, gak
mungkin perdukunan atau apalah sebut yang lain, dosa-dosa apapun yang bisa disebutkan. Tapi kalau punya kualitas iman seperti itu, jangan berharap Tuhan akan berkenan atas dirimu. Ini menjadi peringatan yang penting. Dan saya bersyukur untuk proses waktu yang Tuhan latih saya gitu ya. Dan saya berkata bahwa itulah seni dalam beriman. Dalam hal tertentu engkau tahu butuhnya sekarang, ya Tuhan jadikan gitu ya. Tapi kalau belum, ya tunggu. Nah, kalau orang seperti ini punya pengenalan yang baik tentang kesetiaan Tuhan seperti ini, gak bakalan kecewa. Tetap percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini itu betul-betul disimpan, diperhatikan, dan dihidupi, diteladani. Sebab tak akan pernah merasakan kuasa hal yang positif, faedah daripada ibadah tahunan yang momentum tertentu dia datangi Tuhan gitu ya, kalau dia nggak praktekkan kan, nggak akan mengerti orang kuasa pujian hadirat Tuhan kalau dia nggak praktekkan. Nah, jadi sia-sialah orang yang mendengarkan sharing kali ini tanpa mempraktekkan, tanpa mengikuti, dan tanpa perenungan. Ya, dan saya akan menyaksikan mereka yang punya kerendahan hati untuk menerima kebenaran yang saya sampaikan dari firman Tuhan murni ataupun dari ilham Roh Kudus gitu ya. Dan akan menjadi sama, semakin melebur sama, menjadi satu substansi gitu ya, punya karakter, punya tujuan yang sama dan kerohanian yang sama. Nah, ini saja saya mau bagikan untuk kita. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.